Halo semuanya, senang bisa berjumpa lagi dalam video pelajaran komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang software atau perangkat lunak. Kalian tentu sudah pernah atau sudah terbiasa mendengar apa itu software. Malahan kalian lebih terbiasa mendengar software daripada perangkat lunak. Ya kan? Nah, oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa itu software atau perangkat lunak. Pertama-tama kita melihat terlebih dahulu definisi daripada perangkat lunak. Software atau perangkat lunak adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Jadi definisinya mengatakan bahwa software itu adalah data yang diprogram, kemudian disimpan dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Oke, nah kita lanjut. Kita akan lihat fungsi software atau perangkat lunak komputer. Nah, jadi apa saja fungsi dari software atau perangkat lunak? Yang pertama, sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Jadi tanpa software maka kita tidak akan bisa menggunakan atau mengoperasikan komputer. Jadi sebentar kita akan melihat software apa yang digunakan sebagai sistem operasi, kemudian desain grafis dan sebagainya, termasuk game ya, termasuk game komputer. Itu termasuk semua software. Oke, jadi fungsi dari software yang pertama adalah sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Fungsi yang kedua adalah mengatur jalannya hardware atau perangkat keras. Nah, perangkat keras ini kita sudah pelajari ya, ada di video sebelumnya. Kalian bisa kembali kalau kalian belum mengerti tentang perangkat keras, silahkan menonton videonya kembali. Nah, jadi fungsi yang kedua adalah mengatur jalannya hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer agar komputer bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Oke, ini mudah dipahami ya. Nah, selanjutnya sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Nah, jadi dia biasanya kita sebut driver ya. Nah, jadi biasanya kalau misalkan sebelum kita menggunakan printer ya, misalkan kita beli printer baru. Nah, sebelum kita menggunakan printer itu kita harus install dulu softwarenya atau drivernya. Nah, itulah fungsi dari software yang kita pelajari sebagai penghubung antara software dan hardware. Hardwarenya adalah komputer kita. Nah, hardwarenya adalah komputer dengan printer, softwarenya adalah driver. Oke, selanjutnya sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin agar hardware pada komputer bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Oke, dan yang terakhir dapat digunakan untuk mengidentifikasikan sebuah program di dalam komputer. Oke, rasa fungsinya mudah dipahami ya. Nah, ini adalah tampilan desktop saya. Kalau adik-adik perhatikan, ini terdiri dari beberapa software di dalamnya ya. Saya bisa lingkari yang menjadi softwarenya. Nah, ini software untuk chat seperti WA, itu softwarenya Discord. Discord ini ada juga di Android, ada di versi komputer, ada versi Androidnya. Nah, ini ada Postman Agent, Acrobat Reader, WhatsApp, SQL Yo Community. Nah, kalau seperti ini, saya rubah warnanya dulu. Nah, kalau seperti ini folder ya, ini folder. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita bisa melihat beberapa software yang sudah terinstall di dalam. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kita lihat pembagian software menurut jenis. Yang
Pertama, sistem operasi atau operating system. Nah, jadi software itu ada yang berperan sebagai sistem operasi. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, ia juga berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU, sehingga perintah user tersebut dapat dikerjakan komputer dengan baik. Nah, jadi sistem operasi itu saya kasih contoh, misalkan sistem operasi Windows. Nah, jadi Windows itu adalah software dalam bentuk sistem operasi. Nah, kalian mungkin pernah dengarkan Linux. Nah, Linux itu ada banyak sekali varian ya. Nah, Linux itu adalah software dalam bentuk sistem operasi. Nah, kalian pernah dengar Mac bagi adik-adik yang menggunakan Apple. Nah, itu juga adalah software dalam bentuk sistem operasi. Oke. Nah, yang kedua, bahasa pemrograman atau programming language. Jenis perangkat lunak ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Nah, contohnya Java, PHP, HTML, bahasa C, bahasa C++ dan sebagainya. Nah, tapi khusus untuk kelas komputer di program studi Kepri, kita tidak akan belajar ini ya. Ini untuk dipelajari oleh jurusan informatika atau sistem informasi dan sebagainya. Nah, yang ketiga, program aplikasi. Program aplikasi di sini merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini Excel, Word, PowerPoint dan sebagainya. Nah, kalian sudah mengerti semua ini. Oke, kita lanjut lagi. Jenis software atau perangkat lunak berdasarkan distribusinya. Yang pertama, firmware. Apa itu firmware? Firmware merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Nah, biasa kita sebut read only. Anda tidak dapat mengubah sifat tersebut sehingga tidak perlu lagi melakukan modifikasi maupun pengembangan lebih lanjut meskipun terjadi masalah pada fungsinya. Nah, jadi itu adalah firmware. Selanjutnya adalah freeware. Merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Akan tetapi, kebanyakan software jenis ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap sehingga penggunanya pun kurang maksimal. Nah, jadi freeware ini biasa juga kita sebut sebagai open source. Nah, pokoknya kita bebas menggunakan. Nah, biasanya ada software yang bebas memiliki dua versi. Bisa digunakan secara bebas dan bisa digunakan secara berbayar. Nah, apa bedanya? Yang kita bisa gunakan secara gratis itu atau bebas itu namanya open source. Terkadang fungsinya atau tool yang disediakan tidak selengkap dengan aplikasi yang berbayar. Nah, di situ perbedaannya. Nah, oke. Kemudian selanjutnya adware. Software ini dapat diperoleh serta digunakan tanpa biaya. Akan tetapi perangkat lunak ini masih menyediakan kompensasi dengan adanya iklan yang muncul pada perangkat komputer yang digunakan. Ya, jadi kita bebas menggunakan softwarenya, tapi sementara kita menggunakan softwarenya, iklan itu bisa muncul. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah open source. Nah, ini mirip-mirip dengan yang kita sudah pelajari tadi ya. Sejenis perangkat lunak yang bisa dibuka kode sumbernya atau skripnya dan kita bisa modifikasi. Oke, selanjutnya malware. Malware merupakan salah satu jenis dari software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunanya. Perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, peladen, klien atau jaringan komputer itu disebut sebagai malware. Nah, malware ini biasanya kalau biasanya kita menginstal sebuah file dan di dalamnya ada malware, maka sistem operasi akan memperingatkan bahwa file ini berbahaya. Nah, biasanya muncul di sebelah kanan bawah. Oke, selanjutnya shareware. Shareware merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Nah, contohnya jenis perangkat lunak digunakan sebagai demonstrasi dengan fitur dan waktu penggunaan yang terbatas.
selanjutnya spyware, software yang digunakan untuk memata-matai aktivitas pengguna komputer lain. Ya, jadi installnya tidak diketahui oleh orang lain, namun sudah terinstall di dalam komputernya. Oke, nah selanjutnya spesifikasi komputer untuk spesifikasi software untuk komputer. Yang pertama, sistem operasi untuk mesin server. Nah, beberapa di antaranya seperti Sun Solaris, Microsoft Windows Server, FreeBSD, dan seterusnya ya. Nah, kemudian aplikasi yang menunjang layanan aplikasi jaringan komputer seperti web server, DNS server, database server, remote desktop, dan sebagainya. Oke, adik-adik tidak perlu pusing, kita tidak akan pelajari semua ini. Kita hanya mengenal apa yang disebut software dan jenis-jenisnya. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi untuk mengelola lalu lintas jaringan. Nah, diantaranya ini seperti routing, pengiriman data atau informasi yang dilakukan dengan meneruskan paket data yang dikirim pada sebuah jaringan ke jaringan yang lain. Baik, nah kita akan melihat beberapa contoh software. Jadi kita langsung melihat software bahwa nanti akan dijelaskan apakah software ini bisa diinstal atau tidak, tergantung dari spesifikasi yang disediakan. Nah, pertama kita lihat dulu Microsoft Word. Nah, software yang satu ini bisa digunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen. Nah, saya rasa kalian semua sudah familiar dengan Microsoft Word ini ya. Yang kedua, PowerPoint untuk membuat presentase. Kemudian selanjutnya Excel. Nah, kesemuanya ini kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, walaupun kita tidak akan secara mendalam untuk mempelajari semua fungsinya, tetapi minimal kita bisa mengoperasikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan kita pada saat kuliah. Oke. Selanjutnya Mozilla Firefox. Mozilla Firefox ini adalah software yang berguna untuk sebagai web browser ya, web browser. Selain Mozilla ini ada juga Chrome, selain Chrome ada juga Edge atau Internet Explorer, Thunderbird, dan sebagainya. Nah, itu semua adalah software untuk melakukan browsing di internet. Nah, catatan ini yang perlu diingat. Tidak semua spesifikasi komputer mendukung semua software. Nah, jadi tolong di sini yang bagian yang pentingnya bahwa tidak semua spesifikasi komputer mendukung semua software. Nah, jadi tidak serta-merta kalau misalkan kita memiliki sebuah komputer, kita mau langsung menginstal software apa saja. Tidak serta-merta seperti itu. Tapi kita harus melihat standar spesifikasi yang digunakan oleh software tersebut. Nah, apakah komputernya mampu menginstal, kapasitasnya cukup, RAM-nya cukup, kecepatannya bisa mampu, baru kita install. Nah, yang kedua, sebelum menginstal software harus memperhatikan spesifikasi komputer yang dibutuhkan. Ini yang harus diperhatikan, jangan asal menginstal software di dalam komputer kita. Nah, sekarang kita akan melihat contoh. Nah, game Crysis Series. Nah, mungkin ada adik-adik yang pernah memainkan game ini. Nah, ini termasuk game berat. Nah, kenapa kita kategorikan game berat dengan game ringan? Kalau game berat itu menggunakan daya memori yang besar, menggunakan juga kapasitas hard disk yang besar. Nah, kalau game ringan itu rata-rata semua laptop bisa mengoperasikan. Nah, game Crysis Series ini kita lihat spesifikasi komputer yang dibutuhkan ya. Membutuhkan prosesor dengan 4 core seperti Core i7 2600K dan VGA terbaik yaitu Nvidia GTX 680 dengan RAM 8GB. Jadi kalau misalkan adik-adik membeli laptopnya itu
prosesornya Intel Celeron atau Intel Atom, nah game ini tidak bisa diinstal ya, tidak bisa diinstal, tidak akan mampu. Nah, tidak bisa, biar dipaksa tidak akan bisa. Jadi kita harus perhatikan RAM-nya. Kita harus perhatikan RAM, kemudian VGA. Nah, ini VGA-nya, dan prosesor. Nah, kalau ini tidak mendukung, maka kita tidak bisa memaksa untuk menginstal software ini. Nah, selanjutnya kita lihat lagi game yang berat. Nah, gamenya GTA series. Nah, kita lihat spesifikasi yang dibutuhkan. Prosesor 4 core, VGA Radeon 5770 atau Nvidia 560 serta RAM 2 GB. Nah, ini lumayan ringan ya, lumayan ringan daripada yang tadi karena dia hanya membutuhkan RAM 2 GB. Nah, sementara yang tadi membutuhkan RAM 8 GB. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, selanjutnya kita akan melihat aplikasi selanjutnya yang bukan game, CorelDRAW. Nah, ini adalah CorelDRAW yang terbaru, CorelDRAW Graphics Suite 2021. Nah, kita lihat dulu spesifikasinya. Nah, jadi Corel ini biasa digunakan untuk mendesain, membuat logo dan sebagainya. Nah, tapi apakah Corel ini bisa diinstal di laptop kalian? Kita cek dulu spesifikasinya. Kita masuk ke webnya dan kita lihat spesifikasinya. Nah, beberapa spesifikasi yang harus kita lihat. Dia minimal menggunakan Windows 10 atau minimal Windows 8. Kemudian prosesornya minimal Core 2 Duo, artinya tidak terlalu berat ya. Core 2 Duo ini sekarang sudah jarang dijual, yang ada Celeron dual core. Nah, kemudian RAM-nya minimal 4 tapi direkomendasikan 8. Kemudian harddisk yang harus disediakan adalah 1,5 GB. Nah, screen resolusi yang minimal adalah 1280 x 768. Nah, ini untuk versi Windows. Nah, kalau versi Mac ini untuk versi Mac. Oke. Nah, saya kira sampai di situ dulu materinya. Kita sudah banyak membahas tentang software pada pertemuan ini. Nah, sekarang kita masuk ke tugas. Nah, ini software itu terdiri dari banyak sekali ya. Jadi saya mau kasih tugas, tuliskan 50 perangkat lunak dan fungsinya. Nah, tidak usah panjang-panjang ya. Tulis saja, misalkan saya kasih contoh Word, aplikasi Microsoft Word untuk mengolah teks. Nah, seperti itu saja. Aplikasi Microsoft Excel untuk mengolah angka, aplikasi PowerPoint untuk presentase, aplikasi kalkulator untuk menghitung, aplikasi Windows sebagai sistem operasi, aplikasi Linux sebagai sistem operasi, dan seterusnya. Nah, jadi ada terlalu banyak aplikasi. Nah, misalkan kalau aplikasi untuk membuka file PDF, nah ada Foxit Reader, ada Acrobat Reader Pro, ada banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, kalau untuk memutar musik di laptop atau di komputer, kita bisa menggunakan Windows Media Player. Nah, jadi kalian tulis saja Windows Media Player pemutar musik seperti itu. Nah, tuliskan 50 dan kirim ke email saya. Nah, email saya tulis di bawah ini, di bawah video ini. Kemudian jangan lupa absennya ya, komentar, tulis komentar, nama, NIM dan kelasnya di bawah. Oke, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan bisa langsung ke grup WhatsApp yang kita sudah sediakan. Baik, terima kasih.